Selamat bertemu kembali teman-teman YouTuber pemula. Nah, ya, saya menempatkan diri saya sebagai YouTuber pemula ya tadi ya, alasannya karena belum monetize. Ya itu kuncinya ya. Jadi karena belum monetize, saya menganggap bahwa saya adalah YouTuber pemula. Nah, kalau pada unggahan saya yang lalu, uh, saya curhat mengenai Zoom yang saya pakai ya, yang waktunya dibatasi gitu ya. Ya, ya tapi sebetulnya nggak perlu curhat ya, karena di sana sudah dalam postingan saya sudah katakan bahwa institusi saya mengatakan jangan lebih dari 30 menit. Padahal yang versi free itu bisa 40 menit. Ya. Juga saya menjelaskan betapa sulitnya ya proses pembuatan video YouTube. Ya. Pada waktu awalnya saya mencoba melakukan recording. Ya. Ya, masih ingat ya, saya katakan pada waktu itu saya pakai screen recording Windows. Ya, nanti kita lihat ya, screen recording Windows itu karena komputer saya itu adalah komputer yang ya laptop yang kan agak kuno gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, nanti akan sedikit saya jelaskan mengenai sekarang curhatan saya itu adalah mengenai peralatan yang saya pakai gitu ya. Jadi kemarin saya melakukan browsing, saya melihat beberapa YouTuber pemula, bersemangat banget ya. Ada yang pakai HP, pakai tongkat narsis tuh ya, tongsis gitu ya. Nah, terus ya, saya mencoba memberi komentar gitu ya, memberi semangat supaya memberikan masukan, bukan mengoreksi gitu ya. Nah, peralatan yang saya pakai adalah sebuah handphone. Ya, itu untuk merekam itu pakai handphone. Merekam sekarang itu pakai handphone. Ya. Lebih baik saya nggak sebutkan mereknya ya. Nanti saya jadi salah ya, karena handphone itu handphone terkenal dan bagus ya. Bagus pada tahun 2011 ya itu ya. Nah, itu yang saya punya. Ya. Ya, karena kondisinya pada itu kepepet ya, sehingga saya tidak punya pilihan. Ya. Saya misalkan memberi handphone yang baru juga saya pikir saya tidak butuh gitu ya, saya hanya butuh WA gitu ya, untuk bertemu dengan kelompok saya, berdiskusi macam-macam, sehingga saya tidak siap mempunyai handphone yang baru ya, seperti yang ada kita lihat sekarang. Oh, bagus-bagus ya, handphone ini cukup baik ya menurut saya ya. Sempat saya sampaikan pada unggahan yang lalu bahwa HP yang ini mempunyai kelemahan terutama dalam mengirim file WA ya, mengirim file melalui WA gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kalau untuk rekamannya ya lumayan lah ya, kameranya cukup bagus ya, seperti Anda lihat ya, hasilnya lumayan ya, meskipun tidak sebagus kalau saya pakai kamera HP yang keluaran baru ya, handphone yang baru ya. Terus saya tidak punya itu ya, istilahnya apa, stand ya, stand atau jagrak ya, standar dari untuk megang handphonenya ya. Ya, saya nggak punya. Sekarang pada waktu itu adalah kondisi corona, COVID ya, tidak boleh kemana-mana ya, sehingga saya merekayasa sendiri ya. Nanti saya tunjukkan videonya ya, alatnya masih saya pakai alatnya sampai sekarang ya. Saya memanfaatkan pengapit buku ya, yang saya beri batang dari kayu ya, untuk mengikat HP-nya ya. Nanti Anda lihat yang ikatnya gimana itu ya, lucu sekali itu, tapi hasilnya lumayan ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan pada bagian akhir dari video ini ya. Saya katakan tadi kondisi emergensi, artinya masih ada coronavirus ya. Kita nggak boleh keluar, bukan nggak boleh keluar ya, harus menjaga ya. Nah, karena beritanya pada waktu sangat mengerikan, saya tidak berani keluar gitu ya. Tadi saya memakai jadi jalan-jalan yang cara-cara yang aman menurut saya ya, tapi optimal ya.
Kemudian saya sedikit beruntung ya, karena saya punya laptop ya. Ya sekalipun laptopnya lemot banget gitu ya. Ya, tadinya laptop itu hanya saya pakai untuk presentasi, ya, artinya pada waktu melakukan kuliah ya cukup laptop. Ya, jadi kalau laptop sekarang itu ya mungkin ada yang serinya itu ya, i7, i8 bahkan berapa ya. Ini belum. Ya, jadi masih sebelum IE itu ya. Ya, tapi untungnya saya masih bisa memakai software Windows 10 ya. Saya dapatkan dari institusi saya dan Microsoft-nya itu yang 365, 356 atau 365 ya saya lupa. Ya. Jadi poin-poinnya masih bisa menarik ya penampilannya ya. Jadi kalau Anda tinjau video saya, ya, di sana ada apa ya? Khususnya untuk kan ada ya aplikasi di PowerPoint animasi ya dan transisi. Ya. Itu masih lumayan ya. Karena saya pakai MS Word yang berapa 363 atau 356 ya tadi ya. Jadi bukan Microsoft Word yang 2010 ya. Jadi lebih canggih lagi ya. Sehingga lumayan penampilannya. Ya. Kemudian dilengkapi dengan screen recorder dari Windows 10. Maka jadilah video saya lumayan. Ya. Meskipun sedikit amburadul ya. Saya ceritakan pada saat yang lalu, pada waktu video dimulai itu ada suara berdesis gitu ya. Ya, suara saya tertutup oleh seperti aliran air gitu ya. Saya mikir kok bisa kayak gini ya. Dan itu saya menyadari setelah beberapa kali upload. Begitu saya cek, kok seperti ini gitu ya. Kualitas suaranya juga lumayan, tidak terlalu jelek ya. Ya tentunya karena saya pakai rekaman pada Windows ya. Mungkin ada mixernya ya, atau mixer di dalam Windows-nya, tapi saya nggak pakai itu ya. Jadi tidak ada mixer di luar ya, seperti standar yang ya, jadi saya pakai standar yang setelan komputer ya, yang hanya bisa diatur volumenya ya. Saya juga pernah mencoba ya, jadi dalam usaha saya pakai sebuah software recording ya, gratisan ya, atau itu gratisan, tapi hasil videonya bagus, tapi ada watermarknya. Aduh, tampilannya terganggu ya. Jadi mengganggu tampilan presentasi saya ya. Seperti saya sebutkan juga pada postingan atau unggahan yang lalu ya, saya tidak punya ruang khusus. Nah ini curhatan saya, ya. Alatnya terbatas, ruangnya juga khusus gitu ya. Loh apa nggak bisa buat? Mungkin bisa saya buat ya. Tapi harus saya belajar dulu bagaimana lightingnya, terus bagaimana pantulannya, gitu. Terus ruangannya bagaimana, saya membutuhkan dinding yang kedap suara ya. Seperti kalau saya lihat di studionya siapa Deddy Corbuzier itu ya, podcastnya, terus ada lagi Rudy Kamri ya, itu saya lihat semua itu, Denny Sergar, aduh saya bilang saya ini kejar tayang gitu ya. Seperti pada saat yang lalu saya katakan bahwa kuliah sudah mulai. Jadi kalau misalnya ada kuliah keesokan harinya, video itu harus saya sudah unggah di YouTube ya hari ini minimum gitu ya. Sehingga mahasiswanya pada waktu keesokan harinya saya presentasi singkat ya, yang saya katakan dengan Zoom ya. Kemudian akan segera dapat melihat unggahan saya. Ya. Nah itu sebabnya saya tidak sempat membuat studio seperti itu ya. Saya tidak punya waktu ya untuk membuat ruangan khusus tadi ya. Karena kesibukan mempersiapkan materi kuliah ya, PowerPoint-nya ya. Kemudian saya harus memikirkan proses perekamannya gitu ya. Proses perekaman juga tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang kemarin saya pakai merekam itu bisa, hari ini nggak bisa gitu ya. Waduh panik ya. Dan yang terakhir ada proses mengunggah di YouTube. Oh ini pengalaman lain lagi gitu ya. Ada video yang saya unggah di YouTube, enak sekali, mudah gitu ya. Terus ada sekali waktu saya unggah itu lama sekali. Ya. Saya pikir ukurannya sama, tapi kalau itu sampai sekarang saya tidak tahu apa penyebabnya ya. Ya, tapi semuanya ya meskipun agak terbatas ya bisa saya selesaikan.
Nah, dari semua urutan kesibukan ini tidak terpikir mengenai perangkat YouTube. Itu sebabnya saya katakan, aduh, saya mulai 2020, ternyata baru mengerti yang namanya subscriber itu mungkin akhir 2021. Ya. Sehingga eh, target saya ya, unggah YouTube ya, agar proses belajar mengajar saya tidak terganggu ya, karena waktu itu menyebabkan saya tidak pernah memikirkan ya seperti jam tayang, subscriber, itu pun saya tidak sepenuhnya mengerti sekarang ya. Cuma saya pikir, aduh sayang, kalau 2020 saya menyadari saya akan membuat sebaik mungkin sehingga ya mungkin saya sudah monetize sekarang ya. Ya tapi itu angan-angan ya, YouTuber pemula ya. Tidak terpikir subscribe, view, like, jam tayang, waduh ya. Apa artinya? Bahwa YouTuber pemula seperti saya tidak mengerti apa pengaruh like, view, ya, jam tayang dan sebagainya. Ya pengaruhnya ya, yang saya lihat ada pengaruh bisa dapatkan, wah ini dapat honor ini, wah itu saya paling suka itu mendapat uang ya. Baik, itu yang apa namanya saya curhat masalah masalah perangkat yang saya pakai. Ya, ya mungkin kedepannya saya akan mencoba memperbaiki ya, tapi saya kira itu membutuhkan investasi, membutuhkan uh, duit ya untuk semuanya itu. Maka sampai sekarang saya masih tetap pakai perangkat yang lalu, tapi saya optimalkan. Ya. Misalnya standar itu ya, standar yang saya buat dari pengapit buku itu kadang-kadang goyang gitu ya. Nah, saya harus bagaimana caranya supaya alat itu tidak goyang sehingga videonya tidak bergetar gitu ya. Untuk optimasi atau meningkatkan kualitas penayangan video, saya memanfaatkan beberapa perangkat lunak. Ini karena saya mengajar ya. Biasanya saya kalau mengajar untuk memperagakan peralatan, saya ke laboratorium. Ya. Wah, sekarang nggak bisa memperagakan gimana ini? Hanya bisa PowerPoint gitu ya. Ya tetapi saya rajin browsing ya, saya cari ini ya. Ya, karena salah satu mata kuliah saya itu mekatronika ya, dan PLC mungkin Anda tidak kurang mengerti ya. Nah, itu ada softwarenya ya. Sehingga saya bisa memperagakan ya, bagaimana hubungannya, bagaimana otomatisasinya ya. Saya pakai PLC dari Schneider ya. Kemudian saya memakai juga MATLAB ya, MATLAB untuk optimasi kontrol kendali dan sebagainya. Oh, tadinya saya tidak tahu tentang gitu, akhirnya saya tahu sekarang. Ya. Sehingga nanti kalau sudah mengajar luring, dengan enak saya tidak perlu ke lab. Ya. Saya peragakan di ruang kelas, ruang mengajar. Nah, ini loh caranya, mungkin begitu ya. Jadi ada hikmahnya ini ya, corona ini ya. Saya bisa mengenal YouTube, wah ini. Yang penting sekarang itu mengejar supaya dapat honor gitu ya. Nah, terus kemudian ada banyak simulator ya, yang bisa saya pakai, ya, software-software seperti ANSYS dan sebagainya ya. Mungkin ada itu bagian saya ya. Jadi beberapa YouTuber pemula itu mempunyai namanya sendiri-sendiri ya. Jadi istilahnya niche sendiri-sendiri ya. Jadi apa yang mereka fasih menayangkan ya. Saya kira semua YouTuber pemula dapat memanfaatkan perangkat lunak ya, apapun yang bisa ditemukan di internet ya. Bahkan ada game-game gitu ya. Oh, saya kemarin lihat game ya untuk saya tidak pernah bermain game ya. Tapi akhirnya saya pikir, wah ini lumayan ini ya, untuk memberikan jalan misalnya. Ya, tapi sekarang saya belum fasih bermain game ya. Ya ini keuntungannya ya, saya bisa presentasi dengan simulator ya. Saya tadi katakan, ya Anda bisa melihat di browsing-browsing saya ya, misalnya posting khususnya di mekatronika. Ya. Ini curhatan yang lain ya mengenai perangkat saya. Pernah terjadi, nanti saya tunjukkan ya, baterai komputer saya itu harus diganti, laptopnya itu ya. Aduh, ini saya lihat laptopnya itu yang bukan baterainya tidak bisa dilepas, ya bukan bagian bisa coba. Saya harus bongkar, harus buka
di bawahnya itu ya. Kemudian saya lihat, oh baterainya kok seperti ini ya. Ya saya tahu komputer-komputer dulu yang saya pernah punya, itu baterai bisa dilepas ya dengan mudah tanpa membongkar komputer. Nah ini, nah saya nggak berani, sekali lagi saya nggak berani beli mencari toko ya. Ingat-ingat corona ya. Nah, terpaksa saya harus memperbaiki sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah saya harus memesan baterai itu lewat online ya. Nah ini resiko kan ya. Kalau misalnya baterainya tidak sesuai ya, misalnya modelnya dan bentuknya memang agak aneh gitu ya. Artinya ya bukan aneh, artinya memang seperti itu. Cuman mirip-mirip dengan komputer lain, salah-salah bisa modelnya berbeda. Ya, ukurannya berbeda, bentuknya beda. Ya, ya mas, apakah baterai itu masih bagus atau tidak? Ya, pernah saya beli baterai online, tidak bisa menyimpan kalau di charge. Saya pikir ini kalau saya kembalikan, ya, saya nggak bisa itu karena saya masih kejar tayang waktu itu tuh. Ya, kemudian saya coba komputernya bisa, tapi tidak bisa menyimpan, harus colok terus di listrik. Ya sudahlah, saya pikir ya, mengeluarkan uang, mungkin uang itu terbuang ya karena saya membeli baterai yang ternyata kualitasnya bukan ya, sudah tidak bisa di charge. Ya, tapi masih bisa, begitu saya colok powernya, ya, dia masih bisa komputer saya masih bisa menyala. Tapi begitu chargernya saya lepas ya mati komputernya. Ya, itu curhatan saya, salah satu ya. Juga pernah ada masalah papan ketik di laptop saya itu beberapa tombolnya tidak berfungsi. Aduh, akhirnya saya gambling lagi. Gimana ya? Ya, saya punya papan ketik bekas komputer saya yang dulu. Ya, saya colokkan, kebetulan itu pakai USB. Oh bisa. Ya, tapi papan ketik itu juga sudah berantakan ya. Saya beranikan untuk beli. Ya online lagi gitu ya. Kemudian nanti saya tunjukkan ya. Saya akhirnya beli online, lumayan bisa dipakai. Nah, dan hebohnya lagi adalah sampai sekarang masih saya pakai itu ya. Komputer itu masih saya pakai, kemudian HP-nya itu yang saya katakan masih saya pakai gitu ya. Jadi karena sudah terbiasa, nanti males gitu ya saya untuk belajar kembali. Ya. Meskipun HP-nya baru, saya kan harus belajar. Terus misalkan komputernya baru, saya kan juga harus belajar lagi. Ya, install sini, install sana, ya. Belum lagi keluarkan duit, belum monetize keluarkan duit untuk modal. Aduh, ini yang agak berat buat saya. Salah satu akibat dari tidak punya ruang studio rekaman khusus, ya, merekamnya nunggu sepi di sekitar tempat kerja saya ya. Kerja artinya merekam itu ya. Nanti ada yang teriak sini, teriak sana, aduh, gitu ya. Kadang-kadang masih terganggu. Ya. Tetapi akhirnya, ya, tadinya suara saya itu mengganggu ya, masuk ke komputer saya. Ya. Tapi begitu saya lihat beberapa posting ya, itu ternyata menguntungkan ya. Seperti pernah saya lihat punya siapa itu ya, oh nggak salah punya insan tutor itu ya. Tahu ada ayam berkokok di belakangnya gitu ya. Terus ada suara, bagus juga saya pikir gitu ya. Nah, pernah saya itu hampir menghapus video saya karena pada waktu saya merekam itu ada kicauan burung di belakang saya karena di rumah saya sekitar saya ini banyak pohon-pohon ya. Wah saya bilang kok ada kayak gini gitu ya. Nah, kemudian saya pikir karena kejar tayang ya sudah biar ada kicauan burung ya saya ya, upload aja. Tahu ada yang komentar, oh bagus pak ini kok ada background suara itu. Oh saya pikir ini menguntungkan juga ya. Ya kadang-kadang ada suara motor, ya. Ada orang berbicara, bahkan berteriak-teriak ya di belakang saya ya. Tapi saya pikir biar aja dah. Ya. Ternyata suara-suara itu setelah saya lihat di rekaman tidak mengalahkan suara saya. Saya terdengar lambat-lambat. Saya pikir sudah biarlah. Ya, tapi sebaiknya kalau menurut saya kita punya suatu ruangan khusus ya supaya bisa lebih nyaman mungkin ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan peralatan yang saya katakan
yang saya pakai pada awal ya, banyak gangguan, tidak bisa diatur, ya, diatur apa soundnya, ya, bisanya cuman apa memperbesar, memperkecil gitu ya. Nah, baiklah kita lihat ya, ini peralatan saya. Untuk untuk PowerPoint-nya, ya, kemudian langsung seperti ini ya. Keuntungannya adalah bahwa saya bisa pakai transition seperti ya. Nah, ini seperti membuka halaman buku ya. Nah, ini sudah cukup. Kebanyakan saya. Jadi untuk pengajaran saya, rekaman saya adalah seperti ini ya. Nah, ini akan saya tunjukkan, ini adalah keyboard ya. Keyboard yang saya beli ini fleksibel ya. Saya beli online ya. Yang saya katakan karena masalah corona ya. Nah, ini yang saya pakai karena ada masalah dengan keyboard dari komputer saya yang tadi ya. Ini saya beli ya. Nah, ini baterai yang saya tunjukkan ya, saya beli online ya untuk komputer yang tadi ya. Jadi karena pandemi saya terpaksa memberanikan diri untuk repair sendiri, memasangnya sendiri. Ya, saya mencoba browsing bagaimana cara membongkarnya, akhirnya berhasil. Ya, ini baterainya ya. HP yang saya pakai ya, pakai untuk merekam. Ya, masih bagus saya kira. Ya, misalkan ini kamera ya, saya anukan ya, saya buka kamera. Nah, itu lihat ya, masih bagus, dan ini saya merekamnya semuanya ya. Ya, meskipun sebenarnya ini sudah berantakan ya, seperti contohnya ya. Jadi saya masih pakai ini, saya tutup dulu ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini udah rusak kan ya, untuk itu kan untuk starting juga sudah berantakan ya. Ini saya dapatnya tahun 2000, saya lupa, 2011 mungkin ya. Ya, saya anggap ini masih bagus, dan ini yang saya pakai ya. Nah, ini yang saya pakai untuk merekam sekarang ini adalah HP saya pinjam ini ya, supaya saya bisa menampilkan HP saya ini ya. Nah, ini yang saya katakan pemegang kamera saya memakai penggabit buku, saya bor ya. Kemudian ini ada jaraknya, kemudian saya isi batang ini di sini ya, kayu ya, kayu untuk atap ini ya. Ini bisa bergerak ya, karena dia hanya dipegang oleh satu ini ya. Kemudian handphone saya tadi cuma saya pasang di sini dengan pakai karet ya. Ya. Jadi namanya YouTuber pemula ya bisanya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi ini bisa mengangguk, ini bisa mengayun, bisa ke atas ke bawah. Ya. Ya, seperti itu yang saya. Nah, dari video ini ya, saya berharap bahwa curhatan saya itu bisa menjadi masukan khusus buat saya sendiri ya. Kemudian juga buat teman-teman sebagai YouTuber pemula ya, ini curhatan ini sebetulnya adalah untuk menunjukkan supaya bersemangat ya. Ya, saya juga tetap bersemangat dan tetap memakai alat ini sementara ini ya. Ya, jadi dengan dengan peralatan yang minim, kita bisa membuat sebuah video yang ya katakan optimal ya. Tadi Anda lihat dari pengalaman Anda sendiri ya, gimana sebaiknya menaruh kamera ya, gimana sebaiknya saya presentasi di komputer meskipun kuno ya. Aduh, lemot sekali komputer saya, tapi masih saya pakai sampai sekarang. Belum lagi harddisknya ya, untuk menyimpan filenya, aduh kecil sekali. Ya, setelah macet hampir penuh saya harus keluarkan, saya masukkan di harddisk eksternal dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan curhatan saya sekarang ini menjadi penyemangat ya bagi kita semua sebagai YouTuber pemula. Terima kasih, sampai ketemu di unggahan saya mendatang.